Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundiman untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study online CK7 yang saya percaya sangat memberkati kita semua. Hari ini kita akan membahas Lukas pasal yang ke-13. Di pasal ini kita akan belajar tentang Yesus yang memakai berita dari suatu peristiwa untuk menyampaikan pesan penting kepada banyak orang. Juga kita pelajari mengenai pohon ara yang diberi waktu 3 tahun agar ia menghasilkan buah. Kemudian kita juga belajar mengenai mujizat kesembuhan pada hari Sabat. Bapak Ibu saudara Tuhan, mari siapkan hati kita untuk bisa belajar bersama-sama dari firman di Lukas pasal 13 ini, supaya betul-betul memberkati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita mau puji, kita mau sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih buat hari yang Tuhan kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau ada di sini. Karena itu kami puji, kami sanjung Engkau Allah yang hidup. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan Engkau memimpin kami, memberkati kami, membukakan pintu pikiran hati kami ketika kami membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, buat jelas firman-Mu bagi kami pada hari ini, supaya kami mengerti. Dan Roh Kudus beri kami kekuatan, kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus Yesus Allah hidup kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita langsung buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-13. Di perikop pertama mengenai dosa dan penderitaan. Ayat pertama sampai ayat yang kelima saya akan pandu kita untuk membaca setiap perikop yang akan kita bahas. Demikian firman Allah. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sepintas diceritakan dua peristiwa yang sangat tragis dialami beberapa orang Israel, khususnya di sini dikatakan dari wilayah Galilea. Sebab kematian mereka
kemudian menuntut perhatian dan penilaian dari Yesus. Mereka memberi kabar kepada Yesus bagaimana dengan keadaan seperti ini, kasus seperti ini. Jadi mereka bertukar pendapat atau menanyakan kepada Yesus. Nah, bahwa sesungguhnya ada kelompok pemberontak yang berasal dari orang Galilea yang dipimpin oleh Yudas Gaulonita namanya. Yudas Gaulonita. Kelompok ini tidak mengakui wewenang kaisar dan kemudian mereka tidak mau membayar pajak. Bapak Islam Tuhan, di dalam Alkitab di masa Perjanjian Baru kita akan menemukan bagaimana pemerintah Romawi itu sangat waspada terhadap kelompok yang datang dari Galilea, dari wilayah utara, Samaria di atas itu. Itu wilayah atau orang Galilea itu adalah kelompok orang-orang pemberani, kelompok orang-orang yang gampang tersulut emosinya juga, pemberani tetapi emosional. Mungkin karena wilayahnya ya, dekat dengan daerah pesisir danau, sehingga kalau siang hari itu cukup bising kegiatannya, hiruk pikuk. Jadi tensinya tinggi semua, ngomongnya mesti kencang-kencang. Nah, kelompok ini atau orang-orang Galilea kalau sudah masuk dalam kelompok kaum pemberontak, wah, kemana saja mereka berpergian, kemana saja kelompok itu jalan, mau ke bait Allah sekalipun, mereka suka bawa senjata lengkap, pedang, apapun yang mereka bawa. Ketika mereka dikisahkan di sini bahwa mereka mempersembahkan korban bakaran di bait Allah, maka itu kedengaran kepada Pilatus, kedengaran kepada pasukan-pasukan Romawi, bahwa ada kelompok orang Galilea datang mempersembahkan kurban bakaran kepada Allah di bait Allah. Lalu pasukan Romawi itu tidak mau mengganggu, maksudnya tidak mau buat keributan, tidak mau supaya mereka datang kemudian kelompok itu bubar lari. Mereka menyamar dan kemudian secara tiba-tiba menyerang kelompok tersebut saat mereka sedang lengah. Nah, korban-korban yang mati dari pemberontak-pemberontak ini, itu darahnya dicampur dengan darah binatang yang mereka jadikan sebagai kurban persembahan. Wah, ini cukup mengerikan. Dan Bapak Islam Tuhan, ini menjadi semacam isu politik antara Pilatus dan Herodes. Karena urusan politik ini membuat mereka cukup bermusuhan ya. Herodes punya pamor jadi turun. Karena dari kelompok Herodes ada orang kelompok-kelompok pemberontak yang berusaha melawan Roma. Herodes tidak mau namanya tercemar oleh kelompok-kelompok tersebut atau dari peristiwa itu. Setidaknya biarkanlah dia yang menyelesaikan hal itu dengan rakyatnya. Nah, mezbah Bapak Islam Tuhan yang biasanya merupakan tempat kudus, pelataran bait Allah, tempat orang datang untuk berdoa. Datang ke bait Allah mempersembahkan korban. Harusnya tempat itu menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan untuk beribadah. Tapi kali ini tempat tersebut menjadi jerat dan jebakan kepada kelompok tersebut. Menjadi tempat yang sangat berbahaya dan tempat pembantaian. Pertanyaannya begini, untuk apa berita ini disampaikan kepada Yesus? Oke, ini peristiwa betul-betul nyata terjadi dan baru-baru saja yang terjadi di zamannya Yesus. Karena itu dengan kondisi yang masih segar mereka tanyakan itu kepada Yesus. Yang patut kita pertanyakan adalah mengapa mereka tanyakan kasus itu kepada Yesus? Menurut pandangan Yesus apa sih? Begini Bapak Islam Tuhan, ada kemungkinan bahwa mereka itu punya niat yang terselubung supaya membangkitkan
patriotisme Yesus. Supaya muncul simpati Yesus kepada orang dari Galilea itu. Dengan bercerita ini mendorong Yesus untuk balas dendam atau mencegah Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Jadi ada banyak motifnya. Supaya Yesus tampil heroik, membela karena yang dibantai oleh Pilatus adalah orang-orang dari Galilea yang satu tempat dengan dia. Satu wilayah dengan Yesus. Atau juga ada niat lain supaya, please guru jangan kau pergi ke Yerusalem, baru-baru ini terjadi kondisi seperti ini, nanti kamu juga kena getahnya loh. Namun begini Bapak Saudara Tuhan, Yesus itu pasti tahu tujuan mereka untuk menceritakan hal tersebut. Kenapa? Yesus melihat jauh ke dalam hati mereka dan dia melihat bahwa ada maksud jahat. Dan ada upaya untuk menyindir Yesus sebenarnya. Tapi perhatikan tanggapan Yesus terhadap pertanyaan lewat cerita ini. Yesus pakai cerita itu untuk menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada orang banyak itu. Yang pertama, bahwa walaupun Pilatus itu berbuat tidak adil dengan membunuh orang-orang ini, namun Bapak Ibu saudara Tuhan, sebenarnya mereka yang dibunuh itu, kelompok yang dibunuh itu adalah orang-orang jahat juga. Orang-orang yang tidak tunduk taat kepada pemerintah yang saat ini berkuasa zamannya Yesus. Orang-orang jahat. Sebab begini, kalau mereka tidak jahat, Allah pasti tidak akan mengizinkan Pilatus untuk membunuh mereka dengan cara yang biadab seperti itu, yang keji banget. Mereka itu tidak akan mati sebagai martir. Tidak mati sebagai martir. Kalau mungkin dikatakan martir dari sukunya iya, tetapi martir dalam pengertian rohani enggak masuk. Enggak bisa mewakili Israel. Nah ini dia. Yang kedua, bahwa kemudian dikatakan Yesus itu mengkaitkan hal untuk berdamai dengan Allah, yaitu perikop di atasnya, perikop sebelumnya. Ini di pasal 12 ayatnya yang ke-57 sampai 59. Untuk menilai zaman. Disuruh untuk jangan munafik. Sebab memang kamu orang munafik tapi bertobat dari munafikmu. Kamu mengerti kemana angin bergerak tapi nggak ngerti zaman ini. Lalu diminta mereka untuk harus berdamai dengan Allah. Berdamai dengan sesama. Hal berdamai dengan Allah. Maksudnya Yesus apa? Dalam segala keadaan, dalam segala waktu, siapapun dan apapun keadaan kita, segeralah bertobat. Kalau kau ada selisih dengan orang lain, segeralah berdamai, bertobat, beresin semua. Begitu. Ia menegaskan kepada para murid, kepada orang banyak supaya segera bertobat. Agar mereka tidak binasa. Seperti korban pembantaian yang dilakukan oleh Pilatus dan pasukannya. Jadi jangan coba-coba untuk memberontak, jangan coba-coba untuk bikin kerusuhan, jangan rese sama orang, udah bertobat. Ini urusan rakyat dan pemerintah yang berkuasa saat itu. Bertobat. Jangan lawan pemerintah. Kita juga hidup di tengah-tengah masyarakat, banyak perbedaan, banyak pergumulan, banyak masalah. Urusan pemerintah, kita boleh mengata-ngatai macam-macam, sering itu terjadi. Tetapi please, jangan memberontak. Tuhan mengajarkan kita untuk mendoakan pemerintah. Seberapa jahat mereka, seberapa bengis mereka, mereka juga adalah alat di tangan Tuhan. Untuk mengatur, menjaga, memelihara hidup kita. Kondisi kita, keadaan kita, keamanan negeri ini. Kita harus doakan mereka. Yang ketiga, lewat cerita ini, Yesus juga mengingatkan orang banyak itu tentang peristiwa mengenai menara Siloam yang menewaskan 18 orang. Nah ini yang di Siloam ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, yang mati ini adalah orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, daerah Yudea.
Dan orang-orang yang mati ini, yaitu 18 orang, adalah orang-orang Yahudi yang menantikan goncangan air. Lalu mereka berlomba-lomba masuk supaya mereka disembuhkan. Mengharapkan mujizat, mengharapkan pertolongan, harapkan kesembuhan. Tapi tragis, menaranya jatuh menimpa mereka dan 18 orang itu mati. Yesus ajarkan begini, agar kamu jangan suka menilai, jangan suka menghakimi dosa orang lain dengan melihat penderitaan yang sedang mereka alami. Kita sering melakukan hal itu ketika ada orang mengalami hal yang sulit, susah, kondisi dengan masalah bertubi-tubi berganti-ganti, musibah datang silih berganti, lalu kita bertanya, dosa apa yang diperbuatnya? Jangan-jangan Tuhan kutuk dia, jangan-jangan memang banyak dosa, banyak kejahatan di mata Allah. Kita mulai mencari-cari sesuatu yang gak benar untuk menilai orang, untuk menghakimi orang itu. Sekali lagi Yesus menyerukan seruan pertobatan dari setiap orang. Stop, jangan suka seperti itu, punya pikiran semacam itu. Liar, pikiran liar yang tidak menentu, yang membawa kita juga kepada dosa. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi semua yang hadir saat itu mendengarkan Yesus menjelaskan, mereka dikatakan juga, kamu semua orang berdosa harus bertobat. Kalau tidak, kamu juga akan mati dengan cara seperti itu. Dengan kata lain, semua orang yang mati itu ada dalam keadaan berdosa, penuh kesalahan, tidak percaya Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, betul mengenai orang-orang banyak itu, Yesus juga sedang menyampaikan bahwa kelak akan terjadi demikian. Jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Dan Yerusalem pada tahun 70 itu dihancurkan. Dihancurkan. Jadi apa Yesus katakan memang digenapi. Yerusalem dihancurkan karena apa? Karena mereka tidak bertobat. Mereka tidak berdamai dengan Allah. Mereka menolak Yesus. Mereka tidak menerima anugerah. Mereka menyingkirkan anugerah. Mereka memberontak melawan pemerintah, dan apa yang terjadi? Mereka dihancurkan, dibinasakan. Itu perkara yang sangat berat dialami oleh orang-orang Israel. Berkali-kali mereka hancur, berkali-kali mereka dibinasakan, berkali-kali mereka diserahkan. Mereka hidup penuh intrik, hati mereka penuh dengan pemberontakan, hati mereka penuh ambisi politik, dan jalan hidup yang salah yang mereka tempuh, yang pada akhirnya membawa mereka pada penderitaan dan kehancuran secara nasional. Ini nasib orang-orang yang menolak anugerah Allah, menolak Yesus, menolak Mesias yang datang kepada mereka. Ayat 6 sampai ayat 9, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Perumpamaan ini memperkuat pesan di ayat atas itu, ayat 1 sampai 5. Jika kamu tidak diperbaharui, jika kamu tidak berbuah, jika kamu tidak menghargai karunia, jika kamu menolak anugerah yang Allah berikan kepadamu, kamu akan ditebang. Kamu akan dibinasakan. Itu pesan Tuhan Yesus. Bapak Saudara Tuhan, pohon ara di Israel itu, maksudnya pohon ara yang disebutkan di sini sebenarnya mendapat tempat yang sangat istimewa. Biasanya pohon-pohon buah apapun itu ditaruh di tempat-tempat yang sudah gersang, tempat-tempat yang sedikit tanahnya yang kurang subur. Sedangkan tempat-tempat yang baik itu buat pohon anggur. Ya. Tapi hebat nih, di tengah-tengah kebun anggur lalu ada pohon ara di sana.
tumbuh, dipelihara, lalu tumbuh subur, berbeda dengan pohon ara yang lain. Ini luar biasa, perlakuan sangat istimewa. Ini menggambarkan apa? Bangsa Israel yang ada di tengah-tengah bangsa-bangsa. Di tamannya Allah, di kebunnya Allah, ada satu pohon ara, itu Israel. Diperhatikan, dirawat, dijaga, diurus dengan baik. Selama 3 tahun, tapi pohon itu tidak berbuah. Biasanya 3 tahun itu usia-usia pohon ara berbuah. Tapi kali ini begitu dilihat tidak ada buahnya. Untuk apa dia dipelihara? Untuk apa dia hidup? Sebaiknya tebang saja. Itu perintah, ya. Nah, Bapak Islam Tuhan, kondisi Israel atau orang-orang yang saat itu, mereka mengerti apa yang Yesus sampaikan. Mereka tahu siapa pohon ara itu. Ya, mereka tahu siapa yang sedang Yesus bicarakan dari perumpamaan itu. Mereka itu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari Tuhan. Kenapa? Ada perlakuan khusus dari Allah. Diberi banyak kesempatan untuk menerima banyak perkara indah mulia dari negeri perjanjian itu. Tapi mereka tidak hidup berkenan sama Tuhan. Nah, seperti pohon ara, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Islam Tuhan, sesungguhnya di dalam kehidupan kita harus menyadari kita ini orang-orang yang punya hutang banyak sama Tuhan. Kita berhutang anugerah, berhutang keselamatan, hutang mengenal Allah, hutang Roh Kudus, hutang dalam pelayanan. Betul, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup, ada kesempatan untuk berkarya dan mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita semua diberi waktu yang sama. Tuhan telah memilih kita. Tuhan telah menanam kita di hadiratnya di bait yang kudus. Di pelatarannya kita tumbuh subur. Di sekeliling hadirat Allah kita menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi Allah minta buah. Allah minta pertobatan dari kita. Allah minta hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kita sekali lagi punya hutang anugerah dari Allah, hutang keselamatan. Karenanya itu mari bawa hidupmu banyak berdoa untuk jiwa-jiwa. Saksi tentang kebaikan Tuhan. Beritakan kabar baik kepada siapa saja yang di sekitar kita. Setidaknya hidup kita bergaul dengan semua orang. Baik dengan mereka, memberkati mereka, supaya mereka mengenal dan melihat Kristus lewat hidup kita. Allah kecewa kalau kita perhatikan di sini, Tuhan itu kecewa karena ia tidak menemukan buah dari pohon ara. Bagaimana dengan Allah? Kalau kita tidak menghasilkan buah sama sekali, dia kecewa melihat kita. Untuk apa Yesus mati buat kamu? Untuk apa Roh Kudus dicurahkan untuk kamu? Untuk apa ada Bible di tanganmu? Untuk apa semua kesembuhan, mujizat, pertolongan, dan anugerah lainnya telah kamu terima kalau kamu tidak menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah kebenaran, jiwa-jiwa, buah dalam pelayanan. Semua hal yang baik kita bisa bawa kepada Tuhan. Lalu tukang kebun sini minta, mohon, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan kasih pupuk di sekelilingnya, aku cangkul deh. Tambahin tanah deh, siapa tahu tahun ini dia bertumbuh. Apa pesan di sini? Bapak Islam Tuhan, kita diberi waktu oleh Tuhan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah. Diberi kesempatan kedua. Tadi sudah mau ditebang. Jangan dulu. Ayo kita pupuk dulu. Ini kesempatan kedua untuk hidup, untuk dapat menghasilkan buah. Ada waktu setahun penundaan terhadap penghukuman yang akan ditimpakan. Ini belas kasihan Tuhan, ini anugerah Tuhan buat kita. Jadi kalau masih diberi kesempatan, aduh dulu aku hampir mati. Aduh karena penyakit ini harus selesai mati, saya disembuhkan. Dan kalau sekarang sembuh,
pulih, menerima mujizat. Tolong, lakukan yang terbaik. Hargai anugerah Tuhan. Hargai mujizat yang telah kita terima. Amin. Tuhan pasti memberkati kita dan kita menghasilkan buah. Ayat 10-17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun terikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Luar biasa Tuhan Yesus. Di ayat 10-17 ini memberi pesan kepada kita bahwa belas kasihan itu lebih dari hukum. Anugerah Tuhan lebih dari hidup kita. Dari apa yang kita alami secara fisik, anugerahnya melampaui. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat di sinagoga. Ini menurut hukum Yahudi sangat-sangat ilegal, ya, sangat-sangat ilegal. Orang Yahudi itu lebih meninggikan hukum daripada sisi kemanusiaan. Hukum harus ditegakkan, nggak peduli urusan kemanusiaan. Nah, Bapak Islam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah kita terikat dengan legalisme hukum terhadap aturan-aturan yang kaku tersebut, lalu mengabaikan sisi kemanusiaan? Perhatikan, gereja, orang Kristen, kita semua orang percaya, harus mengutamakan nilai kemanusiaan. Lebih daripada aturan, lebih daripada hukum. Belas kasihan itu harus tampil di depan, sama seperti yang Yesus lakukan. Tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan. Hukum tidak harus diinjak-injak atau dilawan. Tetapi kita bisa fleksibel menilai. Yang utama adalah keselamatan. Yang utama adalah kesembuhan. Yang utama adalah pemulihan. Kebutuhan orang harus dilihat lebih penting, lebih utama daripada aturan-aturan yang kaku. Kalau kita terjebak dengan aturan, kita akan menjadi orang-orang legalisme. Sehingga kita cuma ngerti hukum, tetapi perasaan kita, sisi kemanusiaan kita menjadi tumpul. Sehingga meniadakan belas kasihan. Prinsip Yesus, penderitaan manusia tidak boleh dibiarkan merajalela hingga esok hari. Kalau bisa ditolong hari ini. Kita juga harus melihat kondisi umat Tuhan, orang luar atau jemaat pun sekalipun. Itu perkara yang mendesak. Jangan biarkan mereka menderita. Harus segera ditolong, harus segera dipulihkan, harus segera diselamatkan. Dunia di sekitar juga mengalami kondisi yang sama. Sudah menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kesengsaraan, menuju kepada kehancuran. Tidak bisa menunggu besok. Sekarang kita ada waktu untuk bersaksi, menyampaikan firman. Untuk memperkenalkan Kristus, jangan tunggu besok. Jika hari ini ada kesempatan kita bersaksi. Jika ada kesempatan untuk mengabarkan kabar baik, kabarkan baik. Kabarkan berita sukacita. Jika hari ini kita bisa menolong orang berbuat sesuatu yang manis, yang baik, yang mulia, lakukan sekarang. Jangan ditunda besok. Bebaskan orang, lepaskan mereka yang berdosa. Perkenalkan Kristus, yang sakit harus disembuhkan, yang menderita harus dibebaskan.
Banyak umat Allah yang dikuasai roh sakit penyakit. Banyak mereka juga mengalami kegelisahan dalam hidup, serta dikuasai oleh ketakutan. Banyak jiwa-jiwa dari jemaat mengalami kondisi yang tertekan, gelisah, bingung, dan terbungkuk seperti perempuan ini yang butuh dibebaskan, dilepaskan. Sepanjang hari mereka berjalan dalam duka cita. Karena apa? Tidak mengalami kuasa Allah di dalam hidup. Karena itu kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kristus itu melalui Roh-Nya yang kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Supaya apa? Supaya kita mengalami kebebasan, pemulihan. Kita menerima anugerah itu dan pakai kuasa itu untuk kesembuhan, pemulihan, dan kebebasan kita. Supaya kita juga menyampaikan ke mereka, orang-orang di luar sana. Oleh karena Kristus, oleh karena anugerahnya, oleh karena Roh Kudusnya, aku dipulihkan, dibebaskan, dan diselamatkan. Kamu juga harus mengalami yang sama. Amin. Bapak Ibu Tuhan, luar biasanya. Pada waktu yang tepat, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menyembuhkan perempuan, ibu yang sakit ini. Oleh karena saking sakitnya dia bungkuk loh. Dan saya percaya, jangan sampai tunggu bungkuk dulu, menderita terlalu lama. Dalam penyakit penderitaan, kenal sama Yesus. Dia kaya dengan mujizat, sumber kesembuhan, pemulihan. Datang kepada Yesus, dia akan menyembuhkan dan memulihkan kita. Amin. Itulah firman Tuhan dari 3 perikop di pasal yang ke-13 yang sudah kita baca. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang baik. Engkau terus menambah-nambahkan kami pengertian dan hikmat untuk bisa mengerti maksud kehendak firman-Mu melalui firman yang kami baca dari hari ke hari secara berturut-turut ini. Rahasia kebenaran selalu disingkapkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Hari ini kami menyediakan hidup kami, hati kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati semua umat-Mu, berkati kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.